Tapi nih ya, Pak Yudi sendiri nih ya, kenapa akhirnya memilih usaha sepeda? Simpel, gampang dibawa. Ya. Nah, kita pengen coba buat. Lalu kita buat yang membedakan bending, fork, sama handle post yang sangat beda karena kan kita sesuaikan dengan medan yang di Indonesia. Potensi jadi lebih bagus juga. Jadi karena kan pengendaranya lifestyle, Betul. punya cerminan personal dia gitu. Iya. Dan dia jadi desainer juga secara nggak langsung. Nah, selamat datang di Soko Guru Bisa, bincang santai UMKM Indonesia. Soko Guru Bisa hadir melalui platform media UMKM sokoguru.id dan juga di channel YouTube Soko Guru. Yeay, dan di episode kali ini kita bakalan ngebahas salah satu kunci suksesnya para UMKM, yaitu desain produk. Nah, ngomong ini ya seputar tentang desain produk ini kan merupakan hal terpenting yang harus dimiliki semua pelaku UMKM, ya kan? Betul. Nah, pentingnya nih desain produk bagi pelaku UMKM ini tak hanya dari segi penampilan produk saja, namun desain produk ini mampu memberikan pengaruh secara luas bagi target di segi pemasaran. Setuju, dan juga bener banget nih, desain produk ini adalah salah satu cerminan dari keunggulan sebuah produk. Betul. Sehingga pengetahuan soal desain produk ini bisa dibilang merupakan hal yang dibutuhkan oleh para UMKM. Nah, ini pas banget ya Nazla ya. Sekarang nih bersama kita ini akan ketemuan barengan sama salah satu founder dari sepeda Cruise. Nah, ini adalah merupakan penghasil produk sepeda lipat 3 ya, yang akan bercerita dari mengenai bisnisnya. Nah, langsung aja kita akan menyapa. Di sini sudah hadir ada Kang Yudi Yudiantara, betul ya? Ya, Kang Yudi. betul Kang. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa ya, ini asal Bandung juga. Betul. Yang bakalan menceritakan ke kita seperti apa kerennya sepeda Cruise ini. Itu dia. Dan gak sendirian juga nih, narasumber yang kedua ini sudah hadir barengan sama kita juga, dosen dari ITB atau Institut Teknologi Bandung, yang dimana kita bakalan ngobrolin dan juga membuka wawasan yang lebih luas lagi tentang desain produk sepeda. Langsung aja sapa sama kita ya. Boleh dong. Halo Bapak Bismo Jelantik Jody Harjo, MDS. Sehat Bapak? Pak Bismo, apa kabar? Sehat? Sehat ya. Luar biasa ya narasumber kita sekarang, luar biasa, keren-keren semua. Itu dia. Nah, kalau misalnya buat teman-teman semua nih yang agak sedikit penasaran sama sepeda Cruise ya, mungkin kamu adalah salah satu pemiliknya dari sepeda Cruise, terus juga nggak tahu nih sejarah seperti apa. Ini adalah yang dirintis usahanya oleh Kang Yudi Yudiantara. Nah, ini adalah seorang pembisnis dan juga pembuat sepeda Cruise ya. Betul banget. Jadi, Cruise ini bisa banget bersaing dan juga memenuhi pasar bukan hanya Indonesia saja, tapi juga di dunia luar biasa. Sekarang nih ya Pak Yudi atau Kang Yudi nih ya, coba dong boleh nggak sih kayak diceritain awal bisnisnya Cruise itu seperti apa sih? Ya, awalnya kita kan 2018 kita buat tas-tas sepeda. Kita ikut beberapa event, salah satu 2019 itu Indonesia Cycling Festival sekitar Oktober. Itu lagi rame-ramenya penyeludupan Brompton. Oh iya. Lalu kita terpikir, lalu kita buat. Kita prototipe selesai 2020 awal, lalu kita test ride. Alhamdulillah animonya banyak. Dari kita pembuatan 10 bisa sekarang kita bisa sampai 100 per bulan. Wow, keren banget nih ya. Tapi nih ya Pak Yudi sendiri nih ya, kenapa akhirnya memilih usaha sepeda? Dari yang awalnya tadi kan tas doang gitu ya, akhirnya wah sepeda oke juga nih. Kenapa akhirnya memilih? Awalnya kan kita cuma ini Mas, awalnya kita buat sepeda itu untuk contoh buat produk kita, nempel sepeda, tas sepeda kita. Lalu ternyata animo teman-teman pengguna sepeda banyak sekali gitu. Betul. Lalu mereka, Kak, kenapa nggak coba tuh produksi dari awal, kita cuma 10, kita kerja sama beberapa UMKM sama dia super pabrik, alhamdulillah tidak bisa. Oke, karena biasanya kalau dari tas mungkin geser ke botol minumnya dulu, apa Iya, dulu, langsung sepedanya dulu ya, langsung sepeda gitu. Oh, langsung sepeda ya. Lumayan ya dan transisinya juga ya. animo dari masyarakat juga tinggi ternyata Pak Ya. ya. Pertama dari segi desain kita disesuaikan
dengan medan kontur jalan Indonesia, sama kita custom paint sama custom part, Mbak. Jadi paint itu painting itu sesuai dengan keinginan mereka. Saya pengen dikasih logo ini, dikasih namanya gitu. Warna juga ya macam-macam itu. Bisa custom juga ya. Custom painting. Iqbal cute bisa. Bisa. Cute banget. Boleh. Tapi gini loh, ini agak sedikit penasaran dan akhirnya jadi satu pertanyaan buat saya juga gitu ya. Kan kalau misalnya Chris ini kan kalau nggak salah sih hampir mirip dengan sepeda Inggris, yaitu adalah Brompton ya masih. Apakah Chris ini itu adalah terinspirasi dari sepeda Inggris tersebut atau gimana nih? Ya awalnya kan kita lihat kok sepeda ini simple, gampang dibawa. Nah, kita pengen coba buat. Lalu kita buat yang membedakan bending, fork sama handle post yang sangat beda karena kan kita sesuaikan dengan medan yang di Indonesia cukup kurang bagus gitu. Yang kita bisa pakai di beberapa medan, dan alhamdulillah sesuai dengan keinginan kita, dan geometrisnya sama, nyamannya, feel-nya dapat sama. Banyak yang orang suka gitu. Oke, dan itu kenapa bisa lipat 3 juga gitu? Kan kalau misalnya yang saya tahu kan sepeda lipat itu kan rata-rata ya 2 aja gitu ya. Ini langsung 3 juga gitu ya. Gitu. Karena saya pertama kali terjun itu saya bilang kalau kita mau suatu teknologi yang paling sulit, nanti ke depannya kita lebih gampang mengaplikasikannya. Baik. Sepeda yang di samping kita ini semua bisa lipat 3 ya Pak ya? Lipat 3 semua ya. Oke, ringkas jadinya. Ringkas. Gampang dibawa. Buat traveling, kerja segala yang baik. Oke, nah kita ke Pak Bismo dulu nih. Pak, kalau tadi jelasin sama Pak Yudi, seperti apa nih? Seperti apa perkembangan juga sepeda, antusias masyarakat Indonesia pun juga sangat tinggi. Kalau dari praktisi dan juga akademisi, bagaimana sih melihat perkembangan usaha sepeda di Indonesia sendiri, Pak? Oke, ya yang pertama salut ya sama pengembangan ini kan. Memang pada awalnya mungkin karena satu produk yang mungkin dari luar gitu ya, sudah develop dengan matang berapa tahun atau berapa puluh tahun mungkin ya, sampai ketemu yang lipat 3 itu ya. Memang mungkin sudah paling efisien begitu gitu ya, dan bisa dikatakan memang inspirasi dari Brompton dan bukan kopi menurut saya, karena jadi gini, katakanlah Jeep gitu ya. Jeep kan konfigurasinya gitu, 4 wheel drive, terus ada merek-merek lain juga, ada Land Rover, ada Taft, ada Toyota dan sebagainya. Jadi sudah merupakan satu segmen gitu, satu karakter konfigurasi sepeda lipat yang paling efisien katakanlah. Dan saya melihat memang pada perkembangannya Pak ini kan sudah ada development versi 1, versi 2, versi 3 gitu ya. Makin lama makin punya ciri khas sendiri gitu ya, dan di situ ada beberapa penyesuaian ya, mungkin dari marketnya, sepeda pengguna yang mau custom gitu ya, terus mungkin karakter jalan lah, lingkungannya bagaimana. Nah kalau kita lihat secara makro, desain produk kan sebenarnya 2 ya, harus ada estetisnya sama ada fungsi, itu aja. Nah dari situ ada turunannya gitu, ada banyak. Nah mungkin contoh ini karena cinta produk lokal gitu ya, itu kan kita harus kembangkan juga. Dan mungkin dari sini kita bisa menganalisa gitu, perlu desain apa gitu ya, materialnya apa dan sebagainya, sampai terbentuk satu ekosistem yang berputar. Jadi bukan hanya sekali aja bikin produk, tapi nanti ada berkelanjutan juga gitu. Ada development baru, terus nanti ada paksa pasar baru, desain baru dan sebagainya. Mungkin itu sih secara garis besar. Tapi kan kalau misalnya Pak Bismo ini kan sebagai praktisi desain produk nih, terus juga kan melihat komentar di luar sana, termasuk kita juga berdua nih ya kan, kalau misalnya produk Chris ini kan hampir mirip dengan sepeda Inggris tersebut nih. Komentar dari Pak Bismo sendiri tuh melihat Chris ini yang sudah hadir di sini juga seperti apa sih? Ya, kalau dari ini ya menarik ya, karena kan ini sebenarnya masuknya lifestyle mungkin kalau menurut saya ya, sepeda ini kan. Jadi kalau buat foto sambil sepedahan juga keren ya Pak ya? Jadi usernya banyak gitu ya, penggunanya bisa perempuan, anak-anak, dan bisa di kota gitu ya, bisa tempat-tempat yang kafe dan bisa. Oke, kalau dari teknis produksi kan banyak sekali juga ya produsen yang mengimpor spare part sepeda dari luar negeri. Nah, tapi Chris itu bisa dibilang local pride. Jadi semuanya ini bisa dibilang mengambil spare part dari buatan lokal semua kan, Bal ya. Nah, itu dia. Itu kenapa sih Pak memilih dari spare part lokal aja? Apakah sudah memang sesuai dengan standarnya atau bisa dibilang sama seperti barang-barang impor? Ya, awalnya kan kita gini Mbak ya, waktu kita produksi ada kesulitan kita dapatin produk itu karena memang ada yang tidak
dijual gitu. Oke. Lalu kita coba buat melalui ya UMKM yang di sekitaran Bandung, alhamdulillah mereka mampu. Dari hal-hal kecil kayak apa penutup baut, elastomer, chain pusher, terus ini aja hang clamp, U-clamp itu kita buat dan itu UMKM kita mampu. Oke, ternyata spare part lokal juga nggak kalah saya Nggak ya, Pak, kalah. ya? Iya, boleh nggak Ya. sih kita tahu sejauh mana sih pemberdayaan UMKM yang menyuplai spare part dari Kres ini? Hampir kita di Bandung tuh ada 5 ya, Oke. ya Mas ya yang bantu kita karena kita kalau pengadaan dari luar cukup lama dan makan waktu biaya besar dan Oke. di Bandung di lokal ini cukup itu auto kebantu dari segi harga dan kualitas bisa kita kontrol gitu. Oke, maaf Pak, itu daerah mana aja tuh Pak? Hanya Bandung aja. Bandung ya? itu saya Kiara Condong, Oke. Cimahi, terus ada Dago, ada Padalarang. Oke. Oh, seru ya, Itu di seru wilayah ya. sekitaran Bandung. Nah, ya, sekitar Bandung juga. karena kita pengen memberdayakan UMKM yang sekitar Jawa Betul Barat, sekali. Bandung. Terus kan kalau misalnya ngomongin soal peminat dari Kres ini kan udah semakin banyak ya nggak Betul. sih, apalagi di masa pandemi ini kan orang-orang akhirnya lebih memilih untuk bersepeda kebanding menggunakan sepeda apa motor roda 2 ataupun mobil gitu ya. Iya, benar. Nah, selama ini tuh ada kendalanya nggak sih yang bekerja sama UMKM lokal itu? Ya Dalam pastilah permintaan kan yang sangat dari banyak, ya? awal mereka bukan membuat par sepeda, langsung mereka ke par sepeda butuh waktu lah. Tapi ya alhamdulillah dengan standar kita semuanya, dengan desain dari yang udah ada kita ini, cuma butuh waktu sebulan 2 bulan udah Oh, nggak bisa. terlalu lama Oke, ya. iya, Enggak. ya. Iya. Sama aja kalau misalnya kita PO ya ke luar negeri juga yang datangnya Sama masih aja. 2 bulan ya nggak Iya. sih? Seperti itu. Oke, berarti memang Pak Yudi ini bisa dibilang local pride banget ya. Iya, seperti Ya. local brand. Betul. Gitu ya. Oke, kalau kita melihat dari standar spare part untuk UMKM sendiri, pastinya ada aturan atau juga batas tertentu kan. Nah, itu dia. Nah, pandangan dari Pak Bismo nih Ya. mengenai spare part yang dibuat UMKM lokal untuk produk seperti Kres ini apa sih Pak? Betul, jadi memang kalau saya menganggapnya ini pejuang ya, pejuang. Karena selain menciptakan pasar baru ya, market baru, terus produknya juga gabungan dari beberapa parts gitu kan. Nah tentunya jadi suatu ekosistem gitu, jadi nanti ada part materialnya, ada yang sudah jadi komponennya, Iya. kayak hub juga udah bikin selokan. Ya hub kita buat sih. Seriusan aku udah bikin sendiri. Nah, udah Ya, karena Biasa. kita ya melibatkan ya pabrikan juga karena itu kan Ya. sistemnya CNC, Oke. pakai dural dan itu mampu orang kita. Wow, orang Indonesia siapa sih nggak bisa? Ya. Semuanya bisa dilakukan. Iya. Oh, udah ada ya? Iya. Dan karena memang mungkin saya nambahin sedikit karena kan di bidang desain gitu ya, dengan desain kita bisa punya ciri khas sendiri. Betul. Mungkin dari strategi, terus ada pendekatan gaya hidupnya gitu ya, bahkan jadi inovasi baru. Jadi mungkin katakanlah hub itu yang mungkin biasa aja gitu fungsi, tapi kita Iya. bisa tambahin, mungkin jadi ada dinamonya misalnya ya, atau apalah gitu ya, yang berhubungan sama sepeda ini gitu, yang bisa membantu gitu. Bahkan sekarang kan gravel udah pakai disc brake ya? Udah Ya, bisa- apa gravel ya. Iya, mungkin ya itu mungkin salah satu pengembangan, contoh pengembangan yang berjalan terus gitu, dan inovasi-inovasi baru. Oke, kalau Pak Bismo melihat sendiri dari spare part dari UMKM lokal ini sudah sesuai dengan standar umum nggak sih Pak? Iya. Nah, ya itu memang kalau dalam hal standar ya, itu kan diatur sama pemerintah gitu yang Betul. sudah ada. Nah, mungkin kalau dari pihak, saya kan di akademis gitu ya, kita bisa bantu bikin pengembangan standar baru, misalnya dengan lab, kita bisa Ya, testing ujian, gitu ya, diuji kekuatannya. Secara gitu. teknis Ya. kekuatannya nanti ada Iya. labnya biasanya. Betul, jadi kita membantu pengembangan desain secara ekosistem besar gitu. Jadi ada UMKM, ada desainer, ada ahli tekniknya Iya gitu. betul. Nah nanti kalau bisa itu secara data gitu ya, secara terukur kita bisa kasih rekomendasi gitu. Oke. Cocoknya tuh regulasi begini loh, untuk Oke. supaya kita nggak jadi negara pasar misalnya. Kita bisa supaya bisa industri kita permudah lah gitu ya. Yap. Nggak usah terlalu standarnya berapa, kekuatan bagaimana gitu. Tapi misalnya di jalan kita ada lubang, ya itu yang kita tes gitu. Ya. Oke. Sesuai sama karakter kita. Sesuai dengan karakter Kita jalan nggak- kaki kita ini ya Pak ya? Betul, betul. Karena kan jarang yang kalau di luar negeri mungkin belum tahu kan aslinya kan komuter ya. Iya betul. Iya. Kereta dia bawa Iya. segala macam. Nah, mungkin kita sesuaikan apakah di Jakarta begitu, apa mungkin di Bandung atau di negara yang lain.
berkontur. Iya benar. Yap. Kita sesuaikan misalnya. Apa nih Pak Bismo yang harus diperhatikan secara standar dan juga regulasi supaya bisa dibilang Cruise ini bisa berkembang lebih besar lagi? Iya, karena ya ini kan menyangkut bisnis ya, regulasi. Jadi bagaimana mencari balance itu sih. Jadi harus ada kerjasama antar beberapa perusahaan katakanlah, terus saling membantu lah gitu ya. Jadi mengisi pasar masing-masing gitu ya. Saling bantu karena kalau kita maju bareng gitu ya, kan otomatis jadi keangkat semua. Gitu. Nah, itu dia. Itu emang bener-bener banget sih ya. Jadi kalau misalnya buat teman-teman semua ya, UMKM yang maju itu adalah UMKM yang local pride dan juga sadar desain. Nah, Cruise ini sudah melakukannya. Kalau misalnya buat teman-teman semua yang penasaran banget nih, obrolan kita bakalan seru lagi ke depannya. Jangan kemana-mana, tetap di Soko Guru Bisa. Kan seperti yang kita tahu nih ya, sebagus apapun produknya kan kalau misalnya nggak ada strategi pemasaran kan pasti tidak akan berkembang. Betul. Ya nggak sih? Pastinya semua pelaku usaha, apalagi UMKM nih, ini harus memiliki strategi marketing tersendiri untuk memperluas jaringan usaha gitu ya. Betul banget. Kita penasaran pastinya Betul. Pak Yudi ini bagaimana sih Pak? Ceritain dong ke kita pemasaran Cruise saat ini seperti apa? Nah, itu dia. Ya awalnya kan waktu pandemi banyak diliput dengan ke medsos. Yap. Nah itu mulai itu pemesanan banyak. Alhamdulillah dalam setahun kita udah beres ya yang 1.200 yang pesanan itu. Dan kita mulai dari nol lagi, kita melalui lewat Instagram. Karena kita kebanyakan personal kan. Pesanan karena kan paintingnya pengen warna apa, mau dipakai apa partnya. Kita banyak melalui itu IG, lebih ke WA, terus terakhir kita melalui pameran-pameran sepeda atau event. Berarti diawali dengan the power of media sosial ya Betul, Pak ya? medsos. Karena kan yang seperti kita tahu juga kan di masa pandemi kemarin kan semua itu beralih ke dunia digital ya Mas. Apalagi kalau misalnya kita melakukan apapun itu pasti tidak jauh-jauh dari digital gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita adalah selaku pelaku UMKM ya nggak sih, pasti nggak pernah jauh dari yang namanya digital juga. Nah, kalau misalnya ngomongin seputar tentang produk Cruise sendiri nih, ini kan kalau misalnya masuk ke pasar online itu seperti apa sih? Kan biasanya kan produk UMKM itu kan bisa dijualnya di marketplace ya. Kalau misalnya dari Cruise sendiri nih, apakah lewat komunitas kah atau personal aja gitu? Personal awalnya, lalu dari mulut ke mulut, akhirnya banyaknya ke komunitas gitu. Oke. Karena kan mereka begitu dari mulut lihat, oh ternyata Cruise itu seperti gini. Lalu ke komunitas-komunitas gitu. Berarti dari komunitas sepeda pun juga cukup kuat ya Pak Cukup ya? kuat karena di situ pemakai sepeda yang benar-benar hobi gitu. Dan dia tahu mana sepeda yang nyaman gitu. Nah kita selalu test ride gitu sama mereka. Kalau kita ketemu di sepedahan di Bandung, keluar kota, kita coba ketemu beberapa komunitas gitu. Apalagi waktu momen pandemi melanda itu orang terhadap sepeda tinggi banget Iya, Pak itu ya? juga Banyak kita. banget ya kayak pandemi cycling gitu ya. Iya, Jadi bener. mendadak sepedahan nih gitu ya. Sepedahan yang awalnya nggak doyan juga dipaksain. Paksain Iya, semua iya, ya. iya. Dan itu termasuk juga tantangan kita karena kita harus bereskan 1.200 sepeda dalam 1 tahun. Dan Kebayang ya? Iya, karena kan kalau nggak salah sih sepeda ini udah termasuk lifestyle juga ya. Jadi kalau Lifestyle, misalnya kita bener. pengen gaya, orang terlalu jarang banget untuk nongkrong di mall, ya nggak sih? Iya, benar. Mending kita nongkrong di jalan tapi sambil sepedahan. Betul. Sehat juga ya nggak sih? Apalagi sekarang juga di Bandung ya, Yap. coffee shop sendiri punya ini ya, parkir untuk Parkir sepeda. sepeda udah Oh banyak. itu udah Kafe-kafe udah hampir banyak. semua coffee shop yang ada di Bandung itu semua rata-rata buat anak-anak sepeda. Akhirnya mereka bikin program juga buat anak sepeda. Ada yang namanya ngopi pagi. Betul. Buat kamu yang pemilik pakai sepeda dapat diskon segini. Betul. Ya, lumayan dapat Buat kopi cewek-cewek 10.000. juga. Cewek-cewek aku kan juga untuk update ya Pak ya. Ya, iya, Sepedanya iya. mah dikit tapi update sepedanya. Sekarang kan konten dulu ya nggak sih? Apalagi Ini ibu-ibu ya. sepedanya, ini cup kopinya, ceklek, habis Iya. sepedahan nih. Itu Sorry, jadinya ya. sama dengan adalah marketing gratis ya Pak ya. Marketing gratis juga. Orang-orang update. Nah, tadi Pak Yudi udah ngebahas nih tentang strategi perkembangan saat ini. Kalau menurut Pak Bismo sendiri, Abang ada nggak sih strategi pengembangan produk yang lainnya gitu yang bisa dipakai oleh Cruise ini? Iya, mungkin dua kali ya. Yang pertama mungkin yang soal marketing ya. Saya nggak bisa ganggu karena mungkin udah jalan, udah bagus gitu. Mungkin kasih alternatif gitu, mungkin misalnya customize-nya itu bisa online misalkan ya, itu bisa pakai desain misalnya pakai warna apa. Kan memang mungkin lebih memudahkan efisiensi produksi gitu ya, supaya nggak terlalu. Mungkin kalau 1.200 berat ya kalau custom semua gitu. Kalau mungkin kalau Custom semua sih rata kita custom ya, semua. tapi kan pasti ada sentuhan-sentuhan nama Ya apa. biasanya gitu kan. biasanya kan gitu.
konsumen pesan, ada tim desain kita mau warnanya apa gitu, Ya. kita gambarin. Dan itu butuh waktu, biasanya sih cuma berapa hari sih. Nah, kalau misalnya pakai mungkin secara desain bisa pakai yang online gitu ya, digital. Jadi si customer-nya bisa langsung milih gitu. Ya, Jadi mau ada- warna. Jadi udah kayak siluet sepeda. sepedanya, terus Aplikasi. silakin warna sendiri. Nah. Aku pengen ininya warna merah enggak. Di seatboxnya warna hijau misalnya Iya, gitu. jadi Iya, matching-matchingin sendiri Betul, secara jadi online gitu bisa ya. pakai aplikasi kan. Betul. Gitu. Di aplikasi sih. Oh ide sih itu Pak, ide banget Ide sih. banget. Ya rencana ke depan kita memang kita pikirkan itu. Ya. Oh Aplikasi cakep. bener ya, jadi Betul. cuan juga sih. Jadi lebih efisien, lebih gampang dapat cuan. Ya. Cuan Benar, iya, iya, iya. Dan mungkin ya si potensi jadi lebih bagus juga. Jadi si karena kan pengendaranya lifestyle, Betul, betul. punya cerminan personal dia. Iya. Dan dia jadi desainer juga secara nggak langsung. Nah, Iya. atau Ini enggak desain dari sepeda gue Chris sendiri, loh. ini udah keidean banget ya. Atau enggak dari Bapak Yudi sendiri, Betul. kita bikin challenge aja nih, bikin desain sepeda Chris sesuai dengan keinginan kamu. Nah, Bisa, ya, bisa. Pasangan nih. Ya kalau menang sama sepedanya anaknya. dibikinin. Wow, mantep sih. Betul, Iya. yang couple mungkin ya. Betul, bisa Iya, iya, matching-matchingan. iya. Gitu, Misalnya mungkin ah. jadi banyak beli sepedanya kan. Mau baju apa, sepedanya beda. Iya. Oke, kalau dikaitkan juga dengan relasi dan juga industri akademik gitu, Ya. ini biar terus tersambung juga Betul, gimana jadi sih Pak? dari tadi kita udah ngobrol juga mungkin off the cam ya, tadi Ya. yang banyak sekali mungkin gimana sih kalau kita bikin penelitian bareng gitu ya, mahasiswa ITB bisa KP Ya. dan mungkin ya itu tadi ekosistem tiga ya, industri, desain sama akademisi sama penggunanya gitu, itu jalan terus dan berputar makin lama makin kuat. Kayaknya sih begitu. Oke, berarti saling juga ya? Betul, dan pada akhirnya kan ya lokal produk. Nah itu iya, balik lagi ke lokal produk ya. Tadi juga Pak Yudi juga bilang kalau salah satu targetnya adalah dari komunitas. Betul. Nah, kalau menurut Pak Bismo sendiri, pangsa pasar komunitas ini sudah ideal belum sih atau sebenarnya bisa jauh lebih luas lagi? Nah, ini kan memang dinamis ya. Soal komunitas tuh tergantung sama tren gitu ya, tergantung sama kondisi global juga. Kayak sekarang mungkin bensin lagi naik ya. Jadi Geser semua ke sepeda kayaknya. ya sepeda sebenarnya bisa jadi alternatif yang bukan hanya lifestyle tapi lebih ke fungsional. Anak sepeda gitu kan ciri-ciri negara maju kan justru pakai sepeda, pakai public transport gitu. Ya. Betul. Mungkin ke depan kita bisa ya mungkin nggak langsung jebret sekaligus ya, tapi mungkin beberapa bertahap lah gitu. Bagaimana sih sepeda itu kembalikan lagi fungsinya transportasi. Betul. Karena dasar awalnya sepeda transportasi kan ya? Betul. Itu dia. Nah, sekarang kita ngomongin seputar tentang modal nih, ya Ini nggak yang sih? menarik Ini kan nih. produksi sepeda ini kan kayak cenderung kompleks ya nggak sih? Apakah bisnis yang satu ini tuh harus keluar modal yang sangat tinggi kah? Dan apakah nih sebetulnya kita pengen tahu juga tantangan yang dihadapi oleh Chris sendiri dalam segmen produksinya? Nah, itu dia tuh. Gimana tuh? Ya awalnya kita dari ini kan ya dari dari DP auto konsumen. Awalnya kan kita cuma bisa menuin sebulan 10. Nah kita terpikirkan kapan beresnya kalau yang 1.200 itu berapa puluh tahun itu orang sampai ada orang akademisi bilang kan akan harus coba kerjasama dengan industri besar. Dan alhamdulillah kita bisa. Dan ternyata bisa saling kita menguntungkan. Kita coba dengan joint support dengan pabrikan besar, ternyata bisa. Apapun yang kita mau, yang penting tekad dulu. Modal itu nomor 2, nomor sekian. Oke, intinya adalah yang penting tekad dan juga niat dulu ya. Ya. Kalau modal bisa dari mana aja nantinya Bisa. datang dengan sendirinya. Betul. Tapi kalau misalnya tadi tuh ngomongin seputar tentang produksi sendiri, ini kan seperti yang kita tahu kan persaingan nih ya. Ya. Sepeda ini kan kayak semakin ketat gitu dengan produksi besar. Nah, gimana nih caranya Chris sendiri nih ya memenuhi permintaan produksi untuk permintaan sepeda yang lagi tinggi-tingginya? Ya kita kan dari kita kapasitas cuma 10, kita sekarang alhamdulillah bisa sampai 100 per bulan dengan kerjasama beberapa sama UMKM, sama industri besar, dan kita juga untuk mengimbangin juga model-model baru, kita ke depan bikin produk-produk baru. Oke. Ya. Nah, kalau misalnya ngomongin produksi yang tadi kan sebulan bisa 100 ya? Ya. Nah, itu yang kejualnya itu kira-kira berapa tuh kalau misalnya sebulan? Wah, Ya, Hitung dulu ya. Iya. referensi antara 50 sampai 100 saya kan gitu aja.
kan udah ketahuan harga sepeda gitu kan, udah ketahuan kan gitu. Nah, kita nggak tahu ya. Berapa persen ya? Iya nih, berapa persen? Ya Betul. pokoknya gini aja kan, sepeda itu kan itu marginnya udah ketahuan antara 20-30%. Oke. Tapi kita juga belum tahu nih harga di pasaran itu berapa sih Pak? Sepeda itu antara 14 sampai 15 juta paling standar. Bayangkan teman-teman, 1.200. dalam waktu sebulan Iya. itu adalah 100 sepeda atau 100 unit itu terjual dengan harga setadi. Sekian. Sekian. Berarti Ya. pendapatnya tahu kan? Berarti kisaran berapa tuh omset per bulannya? Ya segitulah. Kadang-kadang orang suka nggak mau nyebut. Iya, ya, pokoknya- karena itu jadi Karena kan satu. kita Iya. kan untuk ini juga kan nanti kan buat itu R&D juga. Iya. Nah itu yang. Ya pokoknya masih gini apa ya? Iya. Ya pokoknya seginilah. Ini yang menarik sebenarnya ngomongin omset ya Pak ya. Cuma suka malu-malu kadang-kadang harus. Iya. Secara betul, bisnis betul. harus sehat dulu, baru nanti Betul. pengembangan yang lain gitu. Ya, Iya, soalnya kan benar. kita kan terus. Jangan kemurahan juga kan. Iya. Biar kita termotivasi. Kelebihan-kelebihan dari suatu produk itu ada kelebihan-kelebihan yang bisa bikin harganya lebih tinggi gitu. Nah. Dan itu kan didapatkan kembali oleh pembeli. Karena dia spesial gitu. Ada kelebihan-kelebihan khusus. Ya, Karena kalau main asal murah ya pasti kalah ya. Sekarang Iya, banyak iya. sekali produk lain. Kalau asal murah ngejar volume atau apa, nah nanti persaingan jadi makin lama produknya nggak berkembang. Gitu. Nah, Pak, kedepannya Cruise punya strategi ataupun inovasi ke depan Yap. yang terdekat deh. Apa nih Pak kira-kira? Ya kita membuat satu produk yang memang sama lah seperti yang kita awal-awal yang memang orang-orang agak susah buatnya. Kita bikin yang produk baru yang gravel itu pengembangan baru, dan kita juga coba kita nge-link ke beberapa komunitas. Dia kan tiap tahun tuh ada event-event sepeda besar, nah kita Betul. coba masuk. Nah itu Iya. biar melebarkan pasar. Karena saya gini, ke depan tuh saya pengen Cruise itu minimal menguasai pasar apa Indonesia, karena saya lihat orang Indonesia itu paling konsumtif untuk beli suatu produk gitu. Cukuplah saya bilang 5% aja gitu dari jumlah penduduk Indonesia gitu. Iya. Luar biasa sekali. Oke, Pak Bismo, kita kan sudah melihat nih kesuksesan dari sepeda Cruise ini ya. Apakah kalau misalnya kedepannya dari program akademis nih bisa dikolaborasikan mungkin bersama Cruise gitu? Betul. Sangat-sangat ya. Jadi tadi juga dibilang ada pengembangan baru gitu ya. Ada sedikit proses lah bisa dibilang ya, bahwa makin kesini makin mengikuti pasar, makin punya ciri khas sendiri gitu ya. Misalnya ada yang dihakikan misalnya, Yap. punya ekspor lah ya, Betul. mungkin, atau gimana. Nah ini sebenarnya potensi besar untuk kolaborasi dengan pihak akademis ya, dimana kita mungkin mempelajari teori yang mendalam tentang aspek-aspek human factor gitu ya, manusia dan produk gitu, dan ada labnya gitu ya dan sebagainya. Sedangkan ada beberapa hal yang tidak bisa dipelajari di kampus gitu. Iya. Ada banyak sekali hal yang harus real gitu, harus di industri bagaimana, pasarnya bagaimana, konsumen bagaimana, terus nanti ada keterbatasan alat, terus mungkin material, maunya di gimana sih material gitu kan, nggak bisa sembarangan kita ya. Nah itu kalau digabung ya, dikombinasikan akan menghasilkan satu kerjasama yang baik menurut saya. Jadi nanti saya tunggu mungkin nanti kolaborasinya gitu bersama, dan saya juga mungkin nanti menyambungkan juga gitu, bukan hanya saya saja dengan mungkin dengan mahasiswa gitu, dengan rekan yang lain gitu ya. Betul. Tapi ya ini sangat menarik gitu sebenarnya. Oke, cakep banget ya. Luar Tapi biasa. ada yang bisa dicontoh juga nih dari UMKM lain, dari Cruise sendiri gitu? Ya, jadi kalau dari ini kan saya bilang tadi bahwa ini pejuang UMKM ya, pejuang produk lokal. Jadi bilang, jadi yang pasti respect gitu ya, dan ya, yang bisa dipelajari banyak sekali gitu. Jadi ya 4 versi kan ya, udah sampai ke 4 ya. Empat generasi kita. 4 generasi. Masing-masing kan pasti ada, bukan dibilang kegagalan ya. Kegagalan itu justru satu keberhasilan. Betul. Yang tertunda, dan jadi kita pelajari gitu ya. Misalnya ini kurang kuat gitu ya, atau ada sedikit crack misalnya gitu ya, atau apa yang geometrinya kurang pas. Nah makin proses itu justru satu apa ya bumbu khusus lah gitu ya, secret lah bisa dibilang, secret ingredients gitu. Ya, biar pengembangan produk yang makin lama makin punya karakter.
Oke, seperti ada pepatah yang bilang gitu ya, mending bikin kesalahan yang baru daripada bikin kesalahan yang sama, gitu ya. Betul. Ini Jadi kalau banyak misal- quotes-nya betul. ya. Gak tahu kenapa kita harus buat dulu dari tadi ya. Iya. Jadi istilahnya gini, kita kan sebagai makhluk hidup kan nggak mungkin ada yang selalu benar terus, yang ngasih pasti selalu mungkin yang namanya kesalahan. Tapi kalau misalnya kita bikin kesalahan yang baru, berarti kita maju, ya nggak sih? Iya, betul. Kalau misalnya kita kesalahan yang itu aja, wah kita stuck di tempat dong ya. Seperti itu. Makanya tadi dibilang harus bikin pengembangan baru seperti ini. Iya, jadi emang prototyping ya, Ya, nanti ada betul. segala Ya. macam mungkin mengubah sesuatu sampai kelebihan gagal nanti baru kita mundur lagi sedikit. Nah, itu dia. Kan quotes lagi kan? Iya. Caption Kita bisa Kalau ada Instagram. ketinggalan, lihat di bawah ini banyak banget quotesnya bisa langsung diambil ya. Nanti kita mungkin bisa cobain kali Bang, ada dua Iya. nih pas banget ya. Enggak, itu cara ngedapetin sepeda ini kita harus jawab pertanyaan. Oh iya. Iya, emang pertanyaan ya. Emang pertanyaan ya. Apa? Jenis-jenisikan atau mau apa? Jenis-jenis Buah-buahan. Ini kapan nyobanya? Iya, betul. Oke. Nanti tes riding aja nih. Bisa. Boleh banget. Bisa banget, bisa banget. Nah teman-teman dari bincang kali ini kita tahu banget nih kalau UMKM ini memang harus Betul. banget sadar tentang desain dan juga Yap. aktif berkolaborasi dengan berbagai pihak pastinya. Bisa dari akademisi, Yap. kemudian juga industri, bahkan seperti Kres nih yang juga berkolaborasi dengan UMKM lain yang memproduksi spare part dari sepeda ini. Nah, itu dia. Ternyata nih ya, dari produk yang diolah dari dan juga untuk UMKM ini bukan hanya ngomongin seputaran tentang cuan doang, tapi produk Indonesia ini selangkah lebih berjaya gitu. Betul. Dan ini juga berlaku ya untuk bisnis lainnya. Kalau misalnya UMKM ini sudah sadar desain, gerak bisnisnya pun itu akan bisa lebih agile lagi gitu ya. Betul. Terima kasih nih buat para narasumber yang sudah sharing banyak banget sama kita. Sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Pak Yudi, Pak Bismo. Nah, dari bincang kali ini kita jadi tahu nih kalau UMKM ini harus sadar mengenai desain dan juga aktif berkolaborasi dengan berbagai pihak ya Bang Yap, ya. betul. Bisa dari akademisi, terus juga industri, bahkan kalau kita contoh dari Kres ini bisa dibilang kolaborasi dengan UMKM yang memproduksi spare part dari sepedanya. Ternyata nih ya, dari produk yang diolah dan juga untuk UMKM ini bukan hanya cuan doang, tapi produk Indonesia selangkah lebih berjaya. Betul. Nah, ini juga berlaku untuk UMKM lainnya. Dan kalau misalnya UMKM sudah sadar desain, gerak bisnisnya bisa lebih agile lagi. Oke deh, kalau kayak gitu kita pengen ngucapin terima kasih banyak nih untuk para narasumber kita. Ini ada Bapak Yudi Yudiantara dan juga Bapak Bismo Jelantik Joyo Diarjo. Betul, terima kasih sudah meluangkan waktunya ya. Kita Betul. sharing-sharing banyak banget ilmunya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah menyaksikan Soko Guru Bisa episode kali ini. Jangan lupa juga nih ya teman-teman, kamu saksikan untuk episode selanjutnya Soko Guru Bisa hanya di official channel YouTube-nya Soko Guru. Oke deh kalau gitu, Nazla Afifa pamit. Iqbal juga pamit, sampai jumpa. Dah.